Ini adalah video hasil dari sekam fermentasi dan kotoran kambing atau kotoran sapi fermentasi yang sudah kami bikin di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, nanti kami akan taruh link di deskripsi video ini. Silakan klik link tersebut untuk melihat cara membuat sekam fermentasi padi dan kotoran sapi atau kotoran kambing fermentasi. Video yang sekarang dibuat untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya tentang beberapa hal tentang cara sekam fermentasi padi dan kotoran sapi tersebut. Mungkin ada hal yang belum terjawab di kolom komentar atau hal yang belum dijelaskan di video tersebut. Maka di sini akan dijelaskan lebih detail. Ini adalah video yang diambil ketika sekam fermentasi dan kotoran padi itu sudah mencapai umur 4-5 bulan. Jadi semuanya hampir beres, dan ketika kita tanam beberapa tanaman yang lumayan bertahan di atasnya, itu tidak ada masalah. Ada bayam juga pernah kita tanam dan kangkung, itu tidak ada masalah. Berarti kita sudah bisa tanam tanaman yang mungkin rentan seperti bawang, cabai atau yang lainnya di sekam fermentasi dan kotoran sapi fermentasi ini. Pertanyaan yang sering muncul ketika kami membuat video ini adalah, kenapa nggak ditutup? Kenapa sekam fermentasi dan kotoran sapi ini tidak ditutup agar hasilnya lebih cepat? Untuk membuat fermentasi sekam padi dan kotoran sapi, sebaiknya memang dilakukan dengan cara ditutup kalau kalian ingin hasilnya lebih cepat. Dan kalau perlu itu kedap udara. Dan ketika kedap udara, bakteri itu memperbanyak dirinya dengan sangat cepat. Tapi di video ini kita tidak tutup karena satu hal, kita tidak ingin terlalu cepat, dan ini skalanya juga banyak. Dan memang rencana dari awal itu membuat sebuah video cara fermentasi sekam padi dan kotoran sapi itu dengan cara simpel, cuma ditaruh dan diaduk. Dengan syarat ini harus selalu lembab dan tidak boleh kering selama proses kita memfermentasinya. Di video sebelumnya, ada yang bertanya kepada kami kenapa tidak menggunakan IM4 dalam proses untuk membuat fermentasi ini. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, mungkin kalian tidak tahu proses fermentasi yang kami lakukan ini tidak menggunakan IM4 sama sekali. Kami cuma menggunakan air kelapa yang sudah difermentasi dan baunya sudah seperti tape. Kenapa kami tidak menggunakan IM4? Karena itu agak ribet, harus beli. Dan kami tidak membutuhkannya karena kami di sini punya air kelapa dan air beras yang cukup banyak yang sudah difermentasikan. Ada pertanyaan, apakah bisa menggunakan kotoran babi? Apakah bisa menggunakan kotoran jangkrik? Apakah bisa menggunakan kotoran kelelawar? Kita bisa menggunakan seluruh kotoran hewan. Kenapa kotoran sapi dan kotoran kambing atau kotoran ayam paling sering digunakan untuk membuat fermentasi ini? Karena kotoran tersebut sangat mudah ditemukan. Seperti kalau kita pakai kotoran jangkrik atau kotoran kelelawar, itu akan sangat mempersulit keadaannya. Tapi semua kotoran bisa untuk difermentasikan dan menjadi media tanam. Apakah media ini tidak diaduk? Tentu saja diaduk. Diaduk untuk mempercepat dan memperrata sekam fermentasi padi dan kotoran sapi ini. Jadi kalau tidak diaduk itu hasilnya tidak rata karena ada sebagian yang kering, ada sebagian yang jadi, dan ada yang sebagian yang tidak jadi. Berapakah takarannya? Itu adalah pertanyaan yang sangat sering terjadi di video cara fermentasi, dimanapun videonya. Sebenarnya untuk membuat fermentasi yang mudah dan simpel seperti ini, kita tidak butuh takaran ini itu 1:1, 1:2. Tapi kalau kalian mau tenang, bikin aja 1:1. Kenapa kita katakan itu tidak perlu? Karena kalau semuanya diperbandingkan, itu akan memperibet kalian sendiri. Jadi begini, kalau kalian mau itu media agak gembur, kalian tinggal memperbanyak sekamnya seperti 2 sekam dengan 1 kotoran sapi. Dan kalau kalian ingin banyak unsur hara dari kotoran sapinya, kalian tinggal memperbanyak kotoran sapinya. 2 kotoran sapi dengan 1 sekam padi yang mentah. Dan untuk takaran air kelapa, kalian bebas saja menggunakannya. Bisa 1 botol mineral yang biasa kita minum. Kalian bisa menggunakan 1 liter, 2 liter, bebas. Karena air kelapa fermentasi itu tidak dibeli. Karena itu sampah dari dapur kalian sendiri.
Mungkin kalau IE4 yang kalian beli, bolehlah kita takar. Kita takar aja, kasih 2 sendok, kalian larutkan dengan 20 liter air. Beres. Untuk pencampur kotoran hewan yang ada di sini, itu tidak harus menggunakan sekam padi mentah. Kalian bisa menggunakan apapun. Kalian bisa menggunakan serbuk gergaji, daun kering, daun bambu, atau apapun. Sesuatu yang seperti sekam tadi. Jadi tidak harus sekam padi. Kalian bisa menggunakan kering-kering yang lainnya yang sudah berwarna coklat, karena itu mengandung sejenis karbon atau makanan untuk kotoran sapi tersebut. Karena di kotoran sapi sudah banyak tertumpuk bakteri. Jadi bakteri butuh makan, makanya kita kasih sekam padi tersebut. Ada yang bertanya, kenapa nggak pakai gula merah? Kenapa nggak pakai gula pasir? Seperti yang saya jawab di awal, teman-teman. Jadi ini kita menggunakan air kelapa. Air kelapa yang sudah difermentasi dan baunya sudah harum seperti tape. Kenapa kita tidak pakai gula merah dan gula pasir? Karena untuk pembuatan skala besar, kita harus beli dulu dan harus cairkan dulu. Bagi saya itu sangat ribet, jadi saya tidak akan memakainya di video yang ini. Mungkin di video-video yang lainnya saya akan pakai, tapi khusus di video yang saya bikin ini, itu saya tidak menggunakan gula apapun, mau tetes tebu, mau gula pasir, ataupun gula aren. Apa gunanya kotoran sapi ini kita campur dengan sekam padi? Kenapa tidak menggunakan kotoran sapi saja? Kenapa kita menggunakan sekam? Ini untuk memperbanyak media dan memperkaya unsur haranya. Dan juga sekam menjadikan media itu gembur dan bagus saat ditanami. Kenapa tidak pakai hanya kotoran sapi? Kotoran sapi saja sudah bisa difermentasikan sebenarnya. Tapi tujuan video ini bukan itu. Tujuan video ini adalah memperbanyak media ini dan untuk menggemburkan media tanam tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video singkat kita tentang beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian saat kalian menonton cara fermentasi sekam padi dan kotoran hewan. Baiklah, sampai ketemu di video berikutnya. Setelah 4 bulan dan kami tes dengan berbagai tanaman dan kami bersihkan, hasilnya seperti yang kalian lihat sekarang ini. Jadi berbagai macam sampah kering atau sampah basah seperti kulit pisang pun kami sengaja taruh di sana untuk memperbanyak makanan bakterinya.